Nah, mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'i al-Islam wa 'allamana al-ahkam wa ja'alana min ummati khairil anam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul Masyriqil Haram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal jan wa khairil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi hasanati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا محبة لنبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وزراة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan daripada kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Dan alhamdulillah, setelah kita salat berzikir kepada Allah, Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk duduk kembali bersama di dalam majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar majlis ini menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan daripada majlis ini. Dan insyaAllah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in al-mayamin rahimakumullah ikhwani, salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan, kita aturkan kepada junjungan alam kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan yang hadir di sini juga bisa mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in yarhamni wa yarhamkumullah. Lanjutkan daripada pelajaran kita, masih di dalam pembahasan tentang kurban atau udhiyah, yang mana kurban ini adalah hal yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Kemarin alhamdulillah
Sudah kita bahas sebagian daripada pembahasan tentang kurban. Di antara yang kita bahas, ketika ada orang pengen melaksanakan kurban, harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, harus hewan yang disembelih adalah hewan kurban, yaitu hewan ternak. Hewan ternak yang boleh disembelih pada hari raya kurban itu hanya kambing, sapi, dan juga unta. Dan harus yang kedua pada waktunya. Dan syarat yang ketiga yang kemarin kita sudah bahas, yaitu niatnya harus kurban. Kurban itu artinya pendekatan diri kepada Allah, harus lillahi ta'ala. Kalau misalkan niatnya bukan karena Allah, niatnya karena hal yang lain, oh ini saya kurban ini bukan untuk Allah, untuk selain Allah, maka kurbannya enggak dihalalkan. Maksudnya bagaimana? Dia memotong hewan bukan karena Allah, motong hewan dia karena manusia, motong hewan yang diserahkan untuk jin, maka kurbannya hewan yang dia potong itu tidak menjadi hewan kurban. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, yarhamni wa yarhamkumullah. Kemarin kita sudah sebutkan yang namanya kurban bagi umat Nabi Muhammad hukumnya sunnah. Itu untuk umatnya Nabi Muhammad. Amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, kalau untuk Nabi Muhammad menyembelih hewan kurban pada hari lebaran Idul Adha, itu kewajiban untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebagian perkara yang untuk umat Nabi Muhammad sunnah, untuk Nabi Muhammad sendiri menjadi wajib. Apa di antara contohnya? Ini contohnya kurban. Umat Nabi Muhammad sunnah, bagi Nabi Muhammad wajib. Apalagi salat malam. Salat malam bagi umat Nabi Muhammad sunnah, bagi Nabi Muhammad wajib. Jadi ada berbagai hal perkara yang untuk Nabi Muhammad adalah wajib dan kita hukumnya adalah sunnah. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Dan yang dituntut untuk melaksanakan daripada penyembelihan hewan kurban atau yang berkurban, itu orang yang memiliki daripada 5 syarat. Kemarin kita sudah sebutkan. Yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah al-aqil, berakal, yang keempat adalah al-hur, merdeka, dan yang kelima adalah al-mustati, mampu. Ini yang mampu disunahkan, yang enggak mampu berarti enggak disunahkan. Duit untuk makan sehari-hari saja enggak cukup, berarti enggak disunahkan untuk berkurban. Itu mampu untuk membeli hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan masih ada tersisa untuk makan pada hari lebaran Idul Adha dan juga 3 hari berikutnya masih ada untuk makan. Oh ini kurban, tetapi untuk nafkah keluarganya enggak dipikirkan, enggak juga. Jadi nafkah keluarga dulu, kalau misalkan masih ada lebih, ternyata lebihnya bisa untuk membeli hewan kurban, bisa untuk patungan beli sapi, alhamdulillah diperbolehkan untuk melaksanakan hewan kurban, bahkan disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan la urakhis fi tarqiha liman qadara 'alaiha. Saya enggak memberikan keringanan bagi orang yang mampu untuk tidak berkurban, karena di dalam kurban ini ada pendapat kalau orang yang mampu untuk berkurban kemudian tidak dia berkurban,
maka hukumnya berdosa. Ada pendapat, walaupun pendapatnya lemah, makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan bagi yang mampu untuk berkurban seyogyanya bagi dia untuk menyembelih hewan kurban. Nah, hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, tidak ada pembeda antara orang yang lagi haji ataupun tidak lagi haji, ataupun orang kota sama orang desa, bainal hadari wal badi, enggak ada pembeda antara orang kota sama orang desa, orang kampung, orang dusun, ya enggak ada pembeda. Oh, saya ini kan orang dusun, berarti enggak disunahkan untuk kurban. Enggak, orang dusun sunnah kurban, orang kota sunnah kurban, orang lagi haji sunnah kurban, orang enggak lagi haji sunnah kurban, semuanya ya disunahkan untuk melaksanakan hewan kurban. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu lagi haji itu berkurban untuk para istrinya dengan menyembelih satu sapi yang dihadiahkan untuk para istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadirat mustami'in rahimakumullah, ada kesunahan yang disunnahkan ketika orang ingin berkurban. Jadi ketika ada orang pengen berkurban, ada kesunahan yang disunnahkan bagi orang yang pengen berkurban. Apa yang disunnahkan? Wa yusannu liman yuridu tadhiyah, yang pengen berkurban disunnahkan alla yuzila sya'ruhu, agar dia tidak menghilangkan daripada rambutnya. Jadi ketika orang ingin kurban, jangan menghilangkan rambutnya. Wa zuhrahu, dan juga kukunya. Fi asyri Dzulhijjah, di dalam kurun waktu 10 hari dari awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, jangan dulu dia menghilangkan daripada rambut dan kukunya. Paham? Insyaallah yang pengen berkurban, jadi bapak-bapak yang sudah daftar kurban nih, disunnahkan dari tanggal 1 Dzulhijjah, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, jangan dulu menghilangkan daripada rambutnya, ataupun juga menghilangkan daripada kukunya. Sampai kapan? Hatta yudhi, sampai dia menyembelih hewan kurban. Jadi nggak rapi dong Ustaz? Ya rapi. Jadi kalau misalkan pengen rapi rambutnya di hari Lebaran Idul Adha, potonglah sebelum masuk bulan Dzulhijjah. Ustaz pengen rapi terkukuring nggak enak panjang, berarti potongnya di bulan Dzulqa'dah, di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah, sebelum masuk bulan Dzulhijjah, potonglah. Yang kukunya panjang, potonglah. Yang rambutnya panjang, potonglah. Dan jangan menghilangkan daripada rambut, jangan menghilangkan daripada kuku sampai dia berkurban. Ya kalau berkurbannya tanggal 10, ya berarti sudah diperbolehkan memotong kuku tanggal 10. Disunahkan ini, bukan wajib, enggak disunnahkan. Berarti kalau disunahkan, kalau dia masih tetap motong, hukumnya makruh. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, kalau motongnya tanggal 10 berarti sampai tanggal 10. Kalau akhara ila akhir ayyam tasyrik, kalau misalkan dia berkurbannya di akhir tasyrik, di hari ke-13 bulan Dzulhijjah, berarti jangan dia potong rambut, potong kuku sampai akhir daripada dia berkurban tersebut. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, seperti daripada rambut dan juga kuku, jildah, yaitu kulit. Jadi jangan menghilangkan juga daripada kulit. La tadurru izalatuha, yang enggak membahayakan daripada menghilangkannya. Jadi kalau kita diamkan enggak membahayakan. Beda kalau membahayakan, misalkan kita kesandung, ya kita lagi naik, lagi jalan, tiba-tiba kita nyenggol kaki kita ke batu sehingga ada kulit yang terlepas. Dia ingat kan 10 Dzulhijjah jangan menghilangkan apapun. Ini kulit, enggak hilangkan, enggak apa-apa. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadi kalau misalkan yang pengen berkurban, disunnahkan nanti kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah jangan lagi menghilangkan. Untuk apa dikatakan di situ? Untuk supaya syumulul maghfirah, mencakup semua ampunan Allah ke seluruh anggota-anggota badannya. Jadi kalau misalkan ada rambutnya semua menyaksikan bahwasanya
bahwasanya dia berkurban dan mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi supaya semua bagian anggota badan kita ini menjadi saksi di mata Allah bahwasanya kita berkurban. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Sunnah hukumnya. Jadi kalau misalkan pengen potong, ya Allah lupa potong kan tanggal akhir-akhir bulan Dzulqa'dah kemarin lupa potong. Pengen potong 2 hari sebelum lebaran nggak apa-apa potong. Tetapi tetap lebih baik kaget habis lebaran dipotong. Jadi kalau nak potong haram nggak haram, tapi ulama mengatakan cuman makruh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi agar kita ini semuanya mencakup. Kalau dibebaskan dari api neraka, semua yang belum kita potong semua bebas daripada api neraka. Jadi kalau ada dosa-dosa semuanya rontok, ya, semuanya di situ lepas ketika kita tidak memotong daripada hal tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, selanjutnya wa yusannu lirrajuli ay yazbahal udhiyah bi nafsihi in ahsana adzabah. Disunnahkan bagi laki-laki kalau seandainya dia bisa untuk memotong daripada hewan kurban, maka sebagusnya ketika memotong hewan kurban dia sendiri yang memotongnya. Jadi kalau bisa untuk motong, kalau nggak bisa jangan coba-coba. Bisa-bisa kalau misalkan tidak terkena daripada uratnya, dia mati sebelum terkena urat, bisa menjadi bangkai. Sayang sapi besar, sapi 500 kilo mati jadi bangkai, tidak baca dimakan kan ya. Jadi disunnahkan bagi orang yang bisa untuk memotong hewan kurban, untuk memotong hewan kurban dengan sendiri. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam binafsi dhaha binafsihi kama rawah. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkurban Rasulullah motong sendiri. Ketika berkurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motong sendiri hewan kurbannya. Kama rawah, seperti yang diriwayatkan. Beda lagi sama perempuan. Ini bagi laki-laki yang bisa disunnahkan untuk motong sendiri. Kalau perempuan, wa yusannu lil mar'a an tuwakkila fi dhabhiha. Kalau perempuan disunnahkan untuk mewakilkan di saat memotong. Jadi kalau perempuan walaupun bisa, sunnahnya mewakilkan baik. Nanti bapak-bapak yang lain kaget, kuat juga ibu ini. Jadi kalau misalkan bagi perempuan disunnahkan untuk mewakilkan. Kata ibu-ibu biala, aku biasanya letak kambing. Sunnah untuk mewakilkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Disunnahkan untuk mewakilkan. Kama fil majmu', seperti yang diisyaratkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Majmu'. Wa mithluha al-khunsa. Begitupun juga daripada banci khunsa. Kalau khunsa juga, ingat bukan banci-bancian, bukan jadi-jadian, enggak, emang banci. Sudah dari lahirnya sudah memiliki 2 alat, laki-laki sama perempuan. Lahir sudah macam itu. Ada apa tidak kira-kira? Ada yang punya. Kalau misalkan yang laki-laki nyamar jadi perempuan, perempuan jadi nyamar jadi laki-laki, itu orang-orang yang dapat laknatnya Allah. La'anallahul mutasyabbihin minar rijali bin nisa. Allah laknat orang-orang yang lelaki yang menyerupai perempuan. Ya, lelaki yang menyerupai perempuan itu dapat laknatnya Allah. Itu tuh pakai make up laki-laki. Laki-laki pakai make up. Makanya laki-laki pakai pacar hukumnya makruh. Kalau misalkan niatnya menyerupai perempuan, haram. Ini kadang laki-laki kayak perempuan pakai pacar. Enggak, jangan pakai make up, apalagi pakai lipstick. Kalau niatnya menyerupai perempuan, hukumnya bisa-bisa menjadi tasyabuh. Tasyabuh itu hukumnya haram, berdosa. Begitupun juga laki-laki pakai kodong, laki-laki pakai baju perempuan. Begitupun juga kadang lomba 17 Agustusan kita sering lihat ada laki-laki pakai daster. Takut-takutnya niatnya menjadi tasyabuh, menyerupai daripada perempuan, bisa-bisa menjadi haram. Apa? La'anallahul mutasyabbihin minar rijali bin nisa. Allah laknat orang-orang yang menyerupai daripada perempuan sedangkan dia laki-laki. Wa la'anallahul mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Dan juga Allah laknat bagi perempuan yang menyerupai laki-laki. Semuanya ada tabiatnya masing-masing. Yang laki-laki ya kayak laki-laki, yang perempuan ya kayak perempuan. Jangan dibalik, perempuan kayak laki-laki, laki-laki kayak perempuan. Hadirin
rahimani wa rahimakumullah. Wa mithluha al-khunsa wa kadzalika man lam yuhsiniz zabah. Begitupun juga orang yang enggak bisa daripada memotong sendiri, disunnahkan untuk mewakilkan. Ya, disunnahkan untuk mewakilkan. Wa yusannu liman wakkala fi dzabhiha ay yashhadaha. Disunnahkan bagi orang yang enggak bisa motong sendiri hewan kurban ataupun perempuan tadi yang mewakilkan daripada pemotongan hewan kurban, disunnahkan bagi perempuan atau bagi yang enggak bisa memotong hewan kurban ayyashhadaha, untuk menyaksikan proses pemotongan hewan kurban. Disaksikan, dilihat itu saat dia motong. Ya, saat wakil kita memotong hewan kurban, tukang jagal lagi motong, kita sunnah untuk melihat daripada hewan kurban tersebut. Kenapa? Karena ada hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah radhiyallahu anha, mengatakan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kepada putrinya Fatimah saat berkurban, dan Sayyidatuna Fatimah enggak motong sendiri. Sayyidatuna Fatimah mewakilkan daripada pemotongan hewan kurban. Rasulullah mengatakan kepada putrinya, "Qumi ila udhiyatiki." Fatimah, sana tegak. Ya, lihat itu daripada hewan kurbanmu. Bumi tegak. Ya, saksikan daripada hewan kurbanmu. Fa'ashhadiha, saksikan, lihat proses pemotongan hewan kurban. Lihat, jangan cuma diwakilkan baik, dilihat. Ayo tegak, lihat. Jadi bagaimana yang kita harus saksikan? Kalau misalkan nanti lagi ada pemotongan hewan kurban, kalau lagi ada nama-nama yang dipanggil, ya, lagi ada nama-nama yang dipanggil, yang merasa bukan pemotong, yang bukan termasuk daripada 7 orang tersebut, diharapkan mundur dulu dikit atau diunjuk tempat untuk yang memotong hewan kurban untuk menyaksikan, ya, untuk menyaksikan. Apa alasannya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu, maka sesungguhnya bi awwali qutratin min damiha, di saat tetesan pertama daripada darah yang menetes ke muka bumi ini, dikatakan oleh baginda Rasulullah, yaghfiru laki ma salafa min dzunubik, maka akan Allah ampunkan seluruh dosa-dosamu yang telah kau lakukan ya Fatimah. Jadi saksikan di saat tetesan pertama itu, saksikan dosa-dosamu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum darah tersebut menetes ke muka bumi, itu sudah memiliki nilai di mata Allah. Jadi kalau misalkan kita berkurban tidak baca motong dewek, ya, kita saksikan itu, kita liatin, ya, saat proses pemotongan hewan kurban itu sunnah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam pemotongan hewan kurban ini, hukumnya kemarin kita sudah sebutkan, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah bagi setiap orang untuk melakukan kurban bagi yang mampu. Sunnah setiap orang. Nah, ada juga di dalam kurban ini hukumnya adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu bagaimana? Perwakilan daripada satu keluarga cukup. Perwakilan daripada satu keluarga cukup. Jadi paling tidak di dalam satu keluarga satu orang yang berkurban. Itu yang dinamakan sunnah kifayah. Ada berbagai hal daripada sunnah kifayah ini. Sunnah kifayah ini ada macam-macam. Salah satunya azan. Azan ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah berarti misalkan tidak ada yang azan di satu kampung, maka seluruh kampung berdosa. Sama seperti sholat jamaah, nama hukumnya fardu kifayah. Azan, menurut pendapat yang kuat, azan itu adalah hukumnya sunnah kifayah. Kalau misalkan ada satu orang yang azan, berarti yang dapat pahala hanya yang azan. Yang dapat pahala hanya yang azan. Yang nggak azan dapat pahala nggak dapat pahala, tapi gugur daripada kesunahannya. Apalagi tashmitun li altusin, yaitu mentashmit, yaitu menjawab orang yang bersin. Ada orang bersin, Hashim, apa hukum sunnah ketika orang bersin? Menyebut alhamdulillah. Maka yang dengar ucapan alhamdulillah disunnahkan untuk tashmit, menjawab dengan ucapan
atau yarhamkumullah. Itu hukumnya apa? Sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Misalkan ada satu yang bersin, misalkan saya bersin, Allah yang jawab Ustaz Samsudin, berarti yang dapat pahala hanya Ustaz Samsudin. Yang nggak jawab yarhamkumullah dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala. Jadi yang dapatkan pahala hanya yang jawab. Ada juga yang mengatakan wa fi'lu bi mayyitin in kana manduba, yaitu mengurus prosesi mayit kalau misalkan di dalam urusan yang sunnah, itu juga sunnah kifayah. Kalau sholatnya fardu kifayah, sholat mandikan itu hukumnya fardu kifayah. Nah, hadirin rahimani rahimakumullah, termasuk juga daripada udhiyatin min ahli baitin wa udhiyatun min ahli baitin ta'addadu, yaitu kurban bagi ahli bait. Jadi satu ahli bait jadi paling tidak mengeluarkan satu kurban, baik itu satu nama untuk sapi ataupun satu kambing untuk satu keluarga. Nah, pertanyaannya, yang dapat pahala itu bagi nama yang dikurbankan atau seluruh keluarga dapat pahala? Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut pendapat Al-Imam Ibnu Hajar daripada mazhab ulama daripada mazhab Al-Imam Syafi'i, itu yang dapat pahala cuman nama yang mengeluarkan nama. Misalkan ada satu keluarga di dalam satu nafkah, fulan bin fulan bin fulan, ada fulan, ada si A, si B, si C sampai si F, ada beberapa orang. Kebetulan yang berkurban atas nama si F, berarti si A itu dapat pahala atau tidak? Menurut pendapat Al-Imam Ibnu Hajar nggak dapat. Yang dapat pahala cuma si F baik. Oh, tetapi kata Al-Imam Romli di dalam ulama mazhab Syafi'i juga, ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan enggak, tetap semuanya dapat. Ya, si A dapat, si B dapat, si C dapat, si D dapat, si E dapat, dan si F semuanya juga dapat. Jadi semuanya dapat. Tetapi menurut pendapat Al-Imam Ibnu Hajar, yang dapat pahala hanya si F. Si A sampai si E nggak dapat pahala. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi sunnah kifayah. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadi menurut pendapat bahwasanya ketika bagi keluarga, satu keluarga paling tidak mengeluarkan satu nama untuk berkurban supaya tidak menjadi sunnah muakkad, jadi menjadi sunnah kifayah, menjadi perwakilan. Itu yang disebut dengan sunnah kifayah. Apalagi sunnah kifayah wabad'u salam, yaitu memulai salam. Ketika ada perkumpulan, ya, ada 5 orang datang, ya, lihat ada 5 orang lagi kumpul, ya, maka di situ yang baru datang ada 5 orang, salah satu di antara 5 orang memulai dengan salam assalamualaikum warahmatullah. Yang lain salam lagi apa enggak? Enggak, yang lain enggak salam lagi. Yang mana yang dapat pahala? Yang mengucapkan salam apa sisanya? Yang mengucapkan salam saja yang mendapatkan daripada pahala. Jadi menjawab salam hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Mengucapkan salam hukumnya sunnah kifayah. Jadi perwakilan baik. Jadi mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Nah, pertanyaannya, lebih besar pahala mana? Mengucapkan salam atau jawab salam? Ucapkan salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Yang mana yang lebih besar pahalanya? Nih ibu-ibu, yang mana bu? Ayo ngomong sama sini baik, ngomong sama sampingnya. Yang mana yang lebih besar? Mengucapkan salam hukumnya sunnah, maksudnya perwakilan. Misalkan ada 5 orang datang, lagi ngumpul, ada orang-orang lagi ngumpul, assalamualaikum warahmatullahi. Yang mana yang dapat pahala? Yang mengucapkan, sepakat gitu kan? Yang mengucapkan yang dapat pahala. Nah, bagi jamaah yang diucapkan salam wajib untuk menjawab. Satu baik cukup. Misalkan ada 10 orang yang jawab, cuma satu, si A yang jawab. Nah, maka yang dapat pahala hanya si A, yang B gugur daripada dosanya. Seandainya nggak ada yang jawab, maka hukum semuanya berdosa. Nah, pertanyaan berikutnya, nih perhatikan pertanyaannya. Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Besaran pahala mengucapkan atau jawab? Mengucapkan lebih besar. Ini pengecualian di dalam permasalahan ini, bu. Alasannya kok yang mengucapkan lebih besar? Ini pengecualian daripada hal yang sunnah, yang mana pahalanya melebihi pahala yang wajib. Jadi pahala sunnah itu terkadang pahalanya lebih besar dibandingkan pahala wajib. Apa contohnya? Ini mengucapkan salam
pahalanya lebih besar dibandingkan daripada menjawab sah. Ada lagi bu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, sunnah pahalanya lebih besar dibandingkan yang wajib. Apa contohnya? Contohnya begini, ada orang ngutang sama kita. Ketika sudah jatuh tempo, kita tagih, mana utang kau? Oh, saya tidak mampu untuk bayar utang. Berarti kalau sudah tidak mampu bayar utang, apakah harus dipanggil apa tuh yang besar-besar badannya itu? Bodyguard untuk ya, untuk menagih daripada apa kayak jenis mata elang dan lain-lain sebagainya. Untuk menagih daripada itu, boleh apa tidak? Tidak boleh hukumnya. Berarti kalau misalkan kita ngutangkan sama seseorang, orang tersebut di masa tempo yang nggak mampu untuk bayar, Allah katakan fanadhiratun ila maisarah, maka wajib ditunggu sampai dia mampu. Wajib ditunggu sampai dia mampu. Itu wajib. Tetapi ada yang sunnah. Apa sunnahnya? Ibro, ya sudahlah. Waktu jatuh tempo dia nggak bisa bayar, dia sudah tidak usah dibayar lunas, bayar sudah hadiah. Ya sudah tidak usah dibayar bu, hadiah bayarlah sudah. Ya. Itu sunnah. Jadi sunnah membebaskan utang, ya sudah nggak usah dibayar. Tetapi wajib untuk menunggu. Besaran pahala di situ membebaskan, yaitu hukumnya sunnah, atau nunggu, yaitu pahala wajib. Yang mana yang lebih besar? Membebaskan. Ini perkara yang sunnah, tetapi pahalanya lebih besar dibandingkan yang wajib. Kira-kira di sini bapak-bapak, ibu-ibu ada tak yang ketika ngutang kalau tidak mampu ngebebaskan? Kabagi kalau ada. Masya Allah. Hadirin, hadirat, mustami'in, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini perkara-perkara yang sunnah. Nah, hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Sampai sini di dalam pembahasan kurban paham? Jadi bagi satu keluarga sunnah kifayah hukumnya. Sunnah kifayah itu perwakilan di antara keluarga satu. Apakah semua dapat pahala? Jawabannya ada pendapat yang mengatakan semuanya dapat pahala. Ada pendapat yang mengatakan tidak, yang berkurban baik itu yang dapat pahala. Namun siapa? Namun si A, berarti si A yang dapat pahala. Selain si A berarti nggak dapat pahala. Itu pembahasan daripada hukum kurban. Jadi hukum kurban itu sunnah muakkadah, bagi per orang disunnahkan. Bisa juga hukum kurban sunnah kifayah bagi keluarga. Dan hukum kurban juga bisa menjadi wajib. Hukum kurban bisa menjadi wajib. Makanya disebutkan wala tajibul udhiyatu illa bin nadhri. Udhiyah tidak menjadi wajib kecuali apabila dinazarkan. Paham tuh nazar? Contoh, kebetulan dekat-dekat kurban ini lagi tes anaknya untuk masuk kerja. Kalau anak aku keterima di Pusri, kalau anak aku keterima di Pertamina, saya niat nama saya tulis itu di papan Masjid Nurul Islam situ. Oh, ternyata keterima. Berarti wajib tidak dia untuk menulis namanya di situ? Nulis, jangan nulis disatukan juga daripada ini. Jadi dia mengatakan saya nak kurban. Maka hukum ketika dia bernazar, misalkan kalau anaknya lulus tembus, kerjanya tembus, maka dia mau kurban, maka hukum kurbannya jadi apa? Wajib. Nih perlu diperhatikan, kalau sudah kurban wajib, sedikit pun daripada hewan kurban itu nggak boleh diberikan kepada sang pengurban. Jadi ingat, kalau kambing nazar, sapi nazar, nggak usah diinjuk itu. Nah ini bagian daripada kurban. Nah, nanti ada pembahasan khusus insya Allah pada waktunya. Nah hadirin hadirat mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Ada permasalahan yang perlu kita perhatikan di dalam nazar. Nazar ini ada yang disebut dengan nazar hakiki. Secara hakikat nazar sudah jelas. Contoh, lillahi an udhi, karena Allah saya pengen kurban pada tahun ini. Ya, pengen kurban dan saya niatkan kurban ini menjadi nazar. Nah, itu sudah nazarnya secara hakikat. Semua orang tahu itu adalah nazar. Ada lagi permasalahan kedua, nazar hukman. Secara hukum itu nazar. Walaupun kadang kalimatnya masih di situ diperdebatkan di antara orang-orang. Nah, yang perlu kita perhatikan yaitu nazar yang secara hukum, yaitu nazar yang dijadikan oleh mulut kita sendiri, yaitu yang disebut dengan nazar ja'li.
Ya, menjadikan. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, contoh. Ada orang yang bertanya kepada kita, ketika sudah kita beli hewan kurbannya, ketika sudah kita beli hewan kurbannya, hewan kurban sudah kita beli, kambing, kebetulan besar kambingnya kita beli. Ada yang bertanya sama kita, ini kambing apa? Maka dijawab oleh orang tersebut, ini kambing kurban. Saya mau jadikan kambing ini kambing kurban. Maka ketika dia mengatakan saya pengen jadikan kambing ini kambing kurban, maka otomatis dengan kalimat dia menjadikan kambing ini kambing kurban, kambing tersebut menjadi kambing wajib. Contoh, kok bisa? Dengan ada orang tanya, jadi kalau misalkan ibu-ibu nanti kalau sudah punya hewan kurban, maka ketika ada orang tanya, ini hewan apa? Jangan dijawab ini hewan yang pengen saya jadi kurban, jangan. Tapi jawabnya bagaimana? Ini hewan yang pengen saya sembelih di hari Lebaran Idul Adha. Ini hewan yang pengen saya sembelih di hari Lebaran Idul. Apakah setiap hewan yang disembelih Lebaran Idul Adha kurban? Enggak. Yang jualan masih ada kok di pasar. Apakah disebut dengan hewan kurban yang motong dipasang tukang jagal itu? Enggak, itu namanya hewan jual. Nah, jadi bagaimana? Ini hewan yang pengen saya potong di hari raya Idul Adha. Atau panjang nih Ustaz, kalau panjang nian begini saja. Ini hewan yaitu hewan sunnah kurban. Ini hewan pengen saya jadikan sunnah kurban. Kalau misalkan dia mengatakan ini hewan adalah hewan kurban aku, berarti jadi wajib. Contoh, ini di dalam permasalahan bahasa. Contoh, ada HP, nah ada roti, ini ada roti. Ini roti. Ini roti punya siapa? Ya, anak. Ini saya, ini roti. Tiba-tiba pas lagi majelis taklim, saya berbicara, ini roti pengen saya jadikan untuk Ustadz Sabtudin. Berarti ada jadi sangat berarti ingkar janji. Nah, berarti ketika sudah mengatakan ini roti pengen saya jadikan untuk Ustaz Sabtudin, berarti otomatis roti ini harus dinjokkan. Kalau tidak dinjokkan, bohong Ustaz tuh ngomong nak injok Ustaz berarti tidak dinjokkan. Nah, jadi di dalam permasalahan nanti kalau sudah punya hewan kurban, jangan mengatakan ini hewan kurban saya, tetapi ini hewan sunnah kurban saya, atau ini hewan pengen saya potong di hari Lebaran Idul Adha. Maka hukumnya enggak menjadi hewan tersebut menjadi nazar. Sulit kalau misalkan hewan tersebut jadi nazar, kita ngambil satu on tidak ada boleh. Kalau sudah hewan tersebut jadi wajib, kita ngambil satu on baik, satu mato di orang Palembang, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Enggak diterima ucapan dia, wala yuqbalu qauluhum aradna tatawwu biha. Habis dia mengatakan gitu, dinjok tahu hukumnya. Oh, kau hati-hati. Kau tadi ngomong hewan ini pengen dijadikan hewan kurban. Iyo. Hati-hati, berarti hewan jadi wajib. Oh, enggak, maksud saya enggak diterima kalimat maksud saya di dalam permasalahan hewan kurban. Nah, tetapi ada pendapat Al-Imam Shibramilsi. Al-Imam Shibramilsi mengatakan la yab'ud ightifar dzalika lil awam wa huwa qarib. Yaitu kalau orang awam, dan kebanyakan kita ini orang awam. Jadi kalau untuk orang awam enggak apa-apa. Kalau untuk orang awam enggak apa-apa. Tetapi dibantah oleh Al-Imam Baijuri. Kata Imam Baijuri, kami guru-guru Azhar yang ada di Mesir enggak sepakat sama pendapat Al-Imam Shibramilsi. Nah, untuk orang awam sekalipun enggak diterima ucapannya. Makanya orang awam cukup belajar. Ah, ini keras Al-Imam Al-Ibrahim Al-Baijuri ini keras. Jadi untuk kita yang sudah tahu di Masjid Nurul Islam ini, kalau nanti kita sudah kurban, sudah mencatatkan nama, insya Allah saya pengen sunnah supaya kaget dagingnya pajak dapat, paling tidak dapat 5 kilo, paling tidak dapat 6 kilo. Kalau misalkan sudah mengatakan ini hewan wajib, berarti satu mato baik tidak boleh dia untuk miliki. Inilah yang perlu kita perhatikan. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Beda lagi ketika dia menyembelih, dia mengatakan
Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni ya karim. Beda lagi kalau di dalam saat dia menyembelih. Di saat dia menyembelih dia ngomong, ya Allah, ini hewan kurban saya, maka terima ya Allah. Itu nggak menjadikan wajib karena itu niat. Kalau dari jauh-jauh hari itu namanya menjadikan hewan kurban yang sunnah menjadi wajib. Jadi ketika sudah ada di depan mata kita ngomong, ya Allah, ini hewan kurban saya ya Allah, terimalah ya Allah untukmu, sunnatan lillahi ta'ala. Nah, habis itu disembelih dengan mengucapkan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Nah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi niat hukumnya wajib kecuali hewan yang sudah dinazarkan dari awal. Contoh, kita bawa kurban ke Ustaz Satuddin, ini hewan kurban nazar saya Ustaz. Kata Ustaz Satuddin, niat, tak perlu niat lagi. Karena kalau sudah hewan yang sudah dinazarkan itu nggak perlu diwakilkan lagi niat. Karena mau nggak mau hewan ini harus dipotong. Nah beda lagi kalau misalkan di situ sunnah, hewan kurban sunnah. Kalau hewan kurban sunnah wajib bagi dia untuk niat itu hewan, meniatkan itu hewan. Niatkannya kapan? Niatkannya boleh waktu dia mewakilkan. Contoh, ada akad, siapa di sini ketua daripada kurban, misalkan Pak siapa? Pak, saya niat ini hewan untuk sunnah kurban, saya wakilkan niat di saat memotong kepada Bapak. Nah, maka otomatis yang niatkan tidak usah lagi ibu itu, yang niatkan itu yang bapak-bapak yang diwakilkan daripada memotong hewan kurban sudah cukup niatnya. Ataupun niatnya di saat dia misah-misahkan, di saat ada kambing, ya sebelum dipotong dipanggil, mana ibu kurban yang kambing ini? Oh saya, karena kambing kan satu orang gampang dipanggil. Bu, ibu niat dewek bu, ibu niat dewek. Ibu itu pegang, kata ibunya, saya niat ini kambing untuk kurban, sunnah kurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tukang jaga langsung potong, nggak niat, nggak apa-apa. Yang penting sebelum dipotong, ibu tersebut sudah ada kambing yang dipisahkan, ibu tersebut niat masing-masing. Nah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau menyerahkan penyembelihan kepada orang muslim dan mumayyiz itu sudah ngerti, nggak harus balik. Jadi anak kecil misalkan umur 11 tahun, dia sudah ngerti, walaupun dia belum balik, boleh dia menyembelih daripada hewan kurban. Yang penting dia muslim. Kalau masih budak tidak tahu ngerti, dia belum mumayyiz, belum bisa makan sendiri, minum sendiri, bahkan istinja belum sendiri, kita wakilkan, coba diajarkan, tidak diperbolehkan. Jadi syaratnya harus di situ muslim, yang menyembelih harus muslim. Kalau kafir tidak diperbolehkan. Nah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah kalau misalkan hewan kurban tersebut sudah menjadi hewan kurban yang wajib, maka wajib disembelih pada waktunya. Wajib disembelih pada waktunya. Misalkan kita sudah nazar kurban, maka wajib disembelih di dalam kurun 4 hari, di tanggal 10, 11, 12, 13. Ternyata sampai tanggal 13 belum disembelih itu hewan kurban, ya maka hukumnya berdosa dan wajib digobok, wajib disembelih segera. Jadi kalau misalkan sudah hewan nazar ternyata tidak disembelih sampai tanggal 13, masuk tanggal 14 belum disembelih, jadi hukumnya berdosa dan wajib segera untuk disembelih. Ternyata waktu pengen disembelih kambingnya hilang. Nah, kalau kambingnya ada berarti kambing itulah. Ternyata kambingnya hilang, maka hukumnya wajib untuk ganti. Wajib untuk ganti dengan seharga yang paling mahal di antara tanggal 10, 11, 12, 13. Di antara 10, 11, 12, 13 itu yang paling mahal tanggal berapa? Oh, dia kebetulan belinya sebulan sebelum lebaran, kan agak murah, sebulan sebelum lebaran. Kebetulan dia sudah nazarkan dari tanggal 10, 11 sudah nazarkan dari sebelum lebaran. Ternyata waktu tanggal setelah dia nazar tiba-tiba hilang, tidak nyembelih pada waktunya, di tanggal 14 hilang.
maka di situ wajib untuk mengganti dengan harga yang tertinggi di antara tanggal 10, 11, 12, 13. Ternyata paling tinggi itu tanggal 11 karena orang lagi rebutan. Berapa yang biasanya sapi tersebut harganya di situ 30 juta, pas di tanggal 11 ternyata sapinya harganya sudah 45 juta. Berarti kalau dia sudah kehilangan, berarti wajib membeli sapi yang seharga 45 juta. Taruhlah besar sapi, kambing. Kambing dia beli harga 2 juta. Di saat lebaran naik harga kambingnya menjadi 4 juta. Berarti misalkan dia tidak memotong kambing nazarnya di tanggal 10, 11, 12, 13, kemudian setelah tanggal 13 kambingnya dipaling oleh orang, maka wajib dia ganti dengan kambing yang berharga 3 juta. Harga yang paling tinggi di tanggal 10, 11, 12, 13. Harga yang paling tinggi. Walaupun setelah lebaran kambingnya nurun. Yang kambing 2 juta ya tetap jadi 2 juta lagi. Berarti dia wajib membeli kambing yang harganya 4 juta yang besar itu. Ini di dalam hukum nazar. Nah hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya daripada pembahasan nazar kita, pembahasan daripada kriteria hewan kurban. Hewan kurban mana baik yang diboleh disembelih dan di umur berapa saja yang boleh disembelih. Yang pertama, wa yujza'u fihal jaza'u minadh-dhann. Jadi ada hewan kurban, singkatnya begini. Hewan kurban ada kambing, ada sapi, ada unta. Sapi jenisnya kerbau. Kambing jenisnya adalah domba. Nih, Rasulullah sudah sebutkan, kalau kambing itu harus saniyah. Kalau sapi juga saniyah. Saniyah, ingat bahasanya saniyah, bahasa hadisnya saniyah. Kambing saniyah, sapi saniyah, unta saniyah. Pertama, arti saniyah di dalam unta, yaitu unta yang sudah berumur 5 tahun masuk ke umur 6 tahun. Berarti unta ini sudah lumayan tua. Unta umur 5 tahun masuk ke umur 6 tahun. Itu saniyah di dalam unta. Saniyah di dalam sapi itu yang sudah genap 2 tahun masuk ke 3. Jadi kalau belum 2 tahun tidak cukup sapi itu. Jadi syaratnya harus 2 tahun. Ada lagi di dalam kambing. Kambing itu harus 2 tahun saniyahnya. Jadi kambing itu harus 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau baru jalan ke 2 tahun itu tidak dicukupkan di dalam pendapat mazhab al-Imam Syafi'i. Jadi saniyah di dalam kambing 2 jalan 3. Kecuali kata Rasulullah illam tajidha, kalau misalkan tidak bisa mendapatkan daripada kambing yang 2 jalan 3, maka cukup kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jaza'u minadh-dhann, yaitu kambing yang sudah berumur jaza daripada domba. Jadi kalau domba itu cukup jaza. Jaza itu artinya rontok. Jaza itu artinya rontok, atau kalau gigi ini kalau lepas apa? Kalau orang ketabrak motor giginya pecul, apa namanya? Apa? Ompong. Jadi jaza itu artinya ompong. Jadi kalau kambing yang sudah ompong, bukan kambing, domba yang sudah ompong, maka cukup. Nah, itu biasanya jaza itu domba ompong itu biasanya di umur setahun. Jadi domba itu lebih cepat tua dibandingkan kambing. Kalau kambing ompongnya biasanya kagak 2 tahun. Jadi kalau kambing harus 2 tahun, walaupun sudah ompong sebelum 2 tahun tidak cukup. Jadi kalau domba setahun ompong cukup. Bahkan di dalam pendapat, seandainya domba ompong sebelum setahun itu sudah cukup. 6 bulan domba ompong maka cukup. Jadi kalau misalkan pengen beli hewan yang kecil, pilihlah domba. Karena domba umurnya walaupun 7 bulan, walaupun umurnya 10 bulan, kalau sudah ompong sudah cukup. Jadi syaratnya harus saniyah. Saniyah itu kambing 2 tahun lewat, sapi 2 tahun lewat, unta 5 tahun 5 tahun lewat. Insya Allah di dalam pembahasan ini ya bakal kita lebih detailkan lagi di dalam permasalahan namo-namonya. Nah, kalau jenis-jenis kambing, ya jenis-jenis kambing nanti ada kambing kacang, ada kambing bandot, ada kambing etau, ada macam-macam, ada kambing-kambing itu. Insya Allah bakalan kita bahas di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan bisa istiqomah, mudah-mudahan
bisa faham di dalam permasalahan ini. Nah, hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, karena ini di dalam pembahasan daripada hewan kurban. Masih ada 5 menit lagi sebelum jam 6. Kira-kira ada yang nak bertanya apa tidak? Silahkan. Apa dibuka sesi pertanyaan? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu banyak pertanyaan. Insyaallah. Jadi misalkan kita nazar sapi, apakah boleh kita ambil daripada daging daripada sapi tersebut? Apakah wajib diserahkan semuanya? Maka jawabannya, ketika nazar wajib diserahkan semuanya, tidak boleh diambil sedikit pun. Ya. Jadi ya dulu kita kelarkan dulu pertanyaan daripada beliau ini. Sekeluarga? Masya Allah, tidak ada tahu ini, Insya Allah. Jadi ketika sudah nazar, nazarnya kambing apa sapi? Ini pertanyaan. Sapi. Nah, di dalam nazar sapi, nazarnya satu sapi full atau tidak full? Bagian daripada 7, kan sapi itu boleh 7. Ya, boleh 7. 7 itu tidak harus semuanya kurban. Misalkan 1/7 kurban, 1/7 nak dijual, boleh. 1/7 kurban, 1/7 nak jual, 1/7 dendodam, boleh. Dendodam haji, 1/7 lagi dia akekah, itu diperbolehkan di dalam syariat. Nah, jadi kalau untuk sedekahan, jadi dia nazar tadi untuk disedekahkan. Jadi nazar, misalkan dia nazar sapi untuk disedekahkan, berarti kalau nazar sapi untuk disedekahkan, berarti seluruh sapinya itu disedekahkan. Sedekahnya niatnya apa? Untuk dimasak, berarti sapinya dimasak semua. Untuk keluarga boleh apa tidak? Kalau sudah nazar, hukumnya di situ memang tidak diperbolehkan untuk dimakan oleh ahlul bait, kecuali misalkan begini. Misalkan kata ahlul bait, saya mau sedekah untuk kaum muslimin, saya mau sedekah untuk kaum muslimin dan muslimat, maka dia boleh makan. Kenapa dia boleh makan? Karena dia termasuk muslimin dan muslimat. Contoh, saya mau nazar untuk wong fakir miskin, ternyata waktu sudah dinazarkan, waktu fakir miskin dia boleh ngambil lah? Boleh, karena dia termasuk kategori fakir miskin. Jadi lebih baik di saat di situ berkurban, hati-hati. Di saat kita nazar, lebih baik kita ambil, kita tidak usah makan sama sekali. Lebih baik ketika kita sedekah, disedekahkan yang sudah disedekahkan. Lebih baik kita cari makan yang lain, lebih baik. Tapi kalau kita termasuk untuk sedekah untuk orang-orang muslim, maka kita ada pendapat yang mengatakan boleh bagi kita untuk ikut makan. Macam itu baik. Kalau kita termasuk muslim, itu kan sedekah tentu untuk orang muslim atau jiran, tetangga dan lain-lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Kita tutup dengan doa. Nanti kalau ada misalkan pertanyaan khusus, boleh datang ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin.
منا ومنكم تقبل يا كريم.